Oke, kabar terbaru hari ini benar-benar mengguncang Iran. Iran berduka lagi karena salah seorang jenderal Iran kembali dihabisi oleh Israel, dan kali ini jenderal tersebut adalah bos intelijen IRGC, dan totalnya sudah 9 orang jenderal Iran yang dihabisi Israel. Dan Israel sama sekali tidak memberikan ampun kepada Iran. Bagaimana video selanjutnya akan kita bahas bersama di channel ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di like dulu video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya Anda terus mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk 7 orang yang sudah merespon mengirimkan WhatsApp dan bukti transfer kepada Pavel, karena Pavel lagi membutuhkan 400 orang untuk membantu pembangunan sebuah gereja di pedesaan. Gereja tersebut masih membutuhkan dana sekitar 20 juta lagi, dan saya hitung kalau 400 orang jadi sukarelawan untuk membantu satu orang 50.000, maka 20 juta akan segera kita peroleh untuk penyelesaian rumah ibadah tersebut. Dan nanti saudara bisa lihat informasinya di akhir video ini. Baiklah, kita kembali ke informasi yang akan kita bahas, yaitu Israel itu kembali habisi jenderal Iran, kali ini bos intelijen IRGC. Serangan udara Israel terhadap Iran pada hari Minggu kemarin, kawan-kawan, telah menewaskan kepala organisasi intelijen Korps Garda Revolusi Islam IRGC, Brigadir Jenderal Muhammad Kazemi. Ya, dengan demikian sudah sekitar 9 jenderal senior Teheran yang tewas sejak agresi militer Zionis dimulai Jumat lalu. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, IRGC mengumumkan Brigadir Jenderal Muhammad Kazemi telah dibunuh bersama dengan 2 perwira intelijen lainnya, Hasan Mohaddeh dan Mohsen Bekheri. IRGC mengatakan pihaknya telah merespon dengan meluncurkan serangan rudal ke pusat intelijen Israel sebagai bagian dari gelombang ketiga serangan yang sedang berlangsung yang dipimpin operasi True Promise 3. Lalu, pembunuhan Kazemi pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah wawancara Fox News pada hari Minggu. Saya pikir kita telah membuat mereka sedikit mundur, kata Netanyahu pada jurnalis Brad Bear. Permusuhan terbuka pecah pada Jumat pagi ketika jet Israel membombardir situs militer dan nuklir di berbagai wilayah Iran dalam apa yang Netanyahu gambarkan sebagai operasi untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran menanggapi dengan rentetan serangan rudal, beberapa di antaranya menghantam daerah pemukiman di Tel Aviv dan Bat Yam. Netanyahu juga mengklaim bahwa rezim Iran telah menunjuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ancaman terhadap program nuklirnya dan secara aktif berupaya membunuhnya. Mereka ingin membunuhnya, dia musuh nomor 1, katanya. Dia pemimpin yang tegas, dia tidak pernah mengambil jalan yang ditempuh orang lain untuk mencoba berunding dengan mereka dengan cara yang lemah. Lalu pada dasarnya memberi mereka jalan untuk memperkaya uranium, yang berarti jalan menuju bom, dengan memberinya miliaran dan miliaran dolar, papar Netanyahu. Dia menerima perjanjian palsu ini dan pada dasarnya menghancurkannya. Dia membunuh Qasem Soleimani, dia membuatnya sangat jelas, termasuk sekarang. Anda tidak dapat memiliki senjata nuklir, yang berarti Anda tidak dapat memperkaya uranium. Dia sangat tegas, jadi bagi mereka dia musuh nomor 1, imbuk Netanyahu. Lalu pemimpin rezim Zionis itu juga mengatakan kepada Fox News
bahwa dia juga menjadi target Iran setelah sebuah rudal ditembakkan ke jendela kamar tidurnya. Dia kemudian menyebut dirinya sebagai mitra junior Trump dalam mengancam kemampuan Iran untuk mempersenjata nuklir. Netanyahu mengatakan negaranya menghadapi ancaman langsung berupa kehancuran nuklir dan tidak punya pilihan selain bertindak agresif di jam-jam terakhir. Kami menghadapi ancaman langsung, ancaman eksistensi ganda, katanya. Pertama, ancaman Iran yang tergesa-gesa untuk mempersenjatai uranium yang diperkaya untuk membuat bom atom dengan maksud khusus dan yang dinyatakan untuk menghancurkan kita. Kedua, tergesa-gesa untuk meningkatkan persenjataan rudal balistik mereka hingga kapasitas 3.600 senjata per tahun dalam 3 tahun. 10.000 rudal balistik masing-masing berat 1 ton datang dengan kecepatan Mach 6 tepat ke kota-kota kita seperti yang Anda lihat hari ini, dan kemudian dalam 26 tahun 20.000 rudal tidak ada negara yang dapat menahannya, dan tentu saja bukan dengan seukuran Israel. Jadi kami harus bertindak. Jadi Netanyahu benar-benar merasa bahwa hanya Israel yang akan menampung Iran. Kalau negara-negara lain mungkin sangat sulit untuk menampung Iran, apalagi negara Konoha. Apalagi negara-negara Islam lainnya nggak mungkin bisa menampung Iran. Hanya Netanyahu di Timur Tengah yang sanggup untuk menampung Iran dan meremukkan Iran. Netanyahu menegaskan kembali klaim yang selalu dipertahankan pemerintahnya. Dengan melakukan hal itu, Israel tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga melindungi dunia. Jadi langkah Israel untuk menyerang Iran ini sebenarnya adalah langkah bukan hanya melindungi Israel, tetapi juga akan melindungi seluruh dunia. Karena kalau Iran sudah kuat dan dia memiliki senjata nuklir, maka pasti negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam lainnya akan ketakutan dengan Iran. Karena Iran ini punya paham, bukan paham yang sama dengan paham-paham Indonesia atau dengan paham-paham di negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi. Karena paham dari Iran ini adalah paham radikal, kawan-kawan. Dan sebenarnya semua radikal juga sih. Iran memiliki paham Syiah, sedangkan negara-negara Islam lainnya memiliki paham Sunni, dan Syiah dan Sunni saling mengkafirkan. Syiah mengkafirkan Sunni, Sunni juga mengkafirkan Syiah. Waras, jangan skip dulu, ini penting. Saya mengajak 400 orang subscriber Pavel 88 channel untuk menabur satu orangnya 50.000 saja untuk mendukung pembangunan rumah ibadah yang saya kunjungi dalam pelayanan saya pada hari Minggu. Dan puji Tuhan, mereka sudah siap dengan semua bahan bangunan, seng, batu, batako, tiang-tiang sudah ada. Mereka saat ini sedang kekurangan dana untuk bayar tukang dan beli semen untuk mendirikan rumah ibadah ini. Jadi saya mengajak kawan-kawan, tadi saya tanya kurang lebih berapa lagi kebutuhan untuk menyelesaikan ini. Katanya 20 juta lagi mungkin sudah bisa berdiri. Jadi kawan-kawan, saya mengajak satu orang 50.000 saja. Saya butuh 400 orang untuk menabur ke rekening yayasan atau rekening BCA atau Mandiri. Saudara tinggal kontak saya di nomor WhatsApp di layar kaca. Dan tadi saya pun tidak janji kepada mereka bahwa saya atau teman-teman pasti membantu, tapi saya katakan doakan saja. Kalau hati mereka tergerak untuk membantu, pasti akan saya salurkan untuk pembangunan gereja ini. Jadi saya rindu kawan-kawan, mari menabur 50.000 saja satu orang untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Saya percaya kalau kita bergotong royong, pasti rumah ibadah ini akan selesai. Kalau proyek ini selesai, mungkin kita akan cari lagi gereja-gereja yang membutuhkan untuk kita bantu pembangunannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.